semua, perkenalkan nama saya Dela Aulia Putri Kawati dengan NPM akhir 027 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video tutorial pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Yuk langsung saja ke tutorialnya. Berikut ini data yang telah diperoleh dari masing-masing jawaban responden. Di sini teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah kuesioner. Hasil dari kuesioner yang telah disebar terdapat 12 pertanyaan dan telah mendapat 30 responden. Berikut ini data mentah yang akan diolah. Untuk langkah selanjutnya, data yang telah diperoleh masing-masing variabel dijumlahkan mulai dari variabel yang pertama, tingkat pendidikan atau X1. Caranya kita blok P1 sampai P3, kemudian klik auto zoom. Nah, ini sudah ada jawabannya ya. Selanjutnya variabel yang kedua, tingkat pekerjaan atau X2. Caranya sama, di blok terus klik auto zoom. Selanjutnya variabel yang ketiga atau tingkat pendapatan. Dan yang terakhir variabel yang dipengaruhi, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Caranya juga sama, di blok terus klik auto zoom. Nah, jika jawaban dari masing-masing variabel telah dijumlahkan, langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Agar mempermudah dalam pengolahan data, maka jawaban dari masing-masing variabel diringkas seperti ini. Langkah selanjutnya, pengolahan data ini tetap menggunakan Microsoft Excel. Caranya, pilih menu data, kemudian klik data analysis, kemudian pilih regression, klik OK. Setelah itu input data Y, variabel Y dimasukkan di blok, lalu input data variabel X di blok juga, X1 sampai X3. Lalu kita checklist pada label, pada menu output option kita checklist output rank, lalu kita pilih kolom penempatannya, sini klik OK. Nah, jika sudah muncul seperti ini summary outputnya, dapat kita perkecil desimalnya supaya mempermudah pembacaannya. Pilih number, lalu desimalnya ini dinaikkan 3, klik OK. Nah, setelah seperti ini pembacaannya sudah gampang ya. Setelah itu dapat kita simpulkan dari hasil pengolahan data ini, data yang telah diolah maka akan memperoleh hasil yang dapat diinterpretasikan. Dengan membaca hasil pada tabel di sini, dapat dibuat suatu kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Yang pertama, koefisiensi determinasi. Nilai determinasi atau R-square dapat dilihat dari tabel regression statistik terdapat pada bagian adjusted R-square sebesar 0,069 yang artinya hubungan antara tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan terhadap
kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 6,9%. Sisanya 93,1% disebabkan oleh faktor lain. Yang kedua, koefisiensi dekorelasi. Nilai koefisien korelasi juga dapat dilihat pada tabel regression statistik terdapat pada bagian multiple R sebesar 0,407, yang artinya ada hubungan yang sedang dan positif antara tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga, hasil uji F. Dapat dilihat pada tabel ANOVA, bagian significance F, berdasarkan nilai uji signifikansi alpha kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan dari tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, hasil uji T dapat dilihat pada T-start. Apabila tidak terdapat T-tabel, maka T-start tidak dapat dibandingkan, sehingga menggunakan signifikansi pada P-value. P-value X1 sebesar 0,900 berarti lebih dari 0,05, sehingga variabel X1 tidak signifikan mempengaruhi Y. Dan yang kedua, P-value X2 sebesar 0,086 berarti lebih besar daripada 0,05, sehingga variabel X2 tidak signifikan mempengaruhi Y. P-value X3 sebesar 0,128 berarti lebih besar dari 0,05, sehingga variabel X3 tidak signifikan mempengaruhi Y. Dan yang terakhir, persamaan regresi. Persamaan regresi didapat dari koefisien yaitu Y sama dengan 3,630 ditambah 0,020 X1 tambah di 0,339 X2 ditambah 0,309 X3, yang artinya tingkat pendidikan akan bertambah sebesar 0,020 setiap kenaikan satu satuan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan tingkat pekerjaan akan bertambah sebesar 0,339 setiap kenaikan satu satuan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, tingkat pendapatan akan bertambah sebesar 0,309 setiap kenaikan satu satuan tingkat kesejahteraan masyarakat.